Koordinator pembelajaran dijabat secara ex officio oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan tugas mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di kementerian, melaksanakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal, mengordinasikan pengembangan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana, dan mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, koordinator pembelajaran dibantu secara ex officio oleh pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Direktur Politeknik Imigrasi, dan Kepala Balai Diklat. Sedangkan koordinator keahlian penyelenggara Kemenkumham Korpu dijabat secara ex officio oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit eselon 1 dengan tugas menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS di lingkungan unit eselon 1, menyampaikan usulan konsep rancang bangun program pelatihan dalam bentuk kurikulum, mengkoordinir penyelenggaraan pelatihan non-klasikal yang diselenggarakan oleh unit kerjanya, menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua tim pengarah sesuai dengan bidang tugas unit kerja atau perangkat daerahnya, menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan unit kerjanya, memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerjanya, dan melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di unit kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator keahlian dibantu oleh kelompok keahlian. Kelompok keahlian ini beranggotakan PNS yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu, seperti bidang peraturan perundang-undangan, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, pembinaan hukum nasional, dan bidang lainnya. Pengembangan kompetensi PNS merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir dalam bentuk strategi pembelajaran yang meliputi pendidikan dan atau pelatihan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka program pengembangan kompetensi tingkat kementerian, pengembangan kompetensi tingkat nasional yang merupakan program prioritas nasional, dan pengembangan talenta bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi. Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan sebagaimana dilakukan dengan proporsi 10% kegiatan pembelajaran berupa pelatihan klasikal di dalam kelas dan belajar mandiri. 20% kegiatan pembelajaran berupa pelatihan non-klasikal dalam sebuah komunitas atau dalam bentuk bimbingan, dan 70% kegiatan pembelajaran berupa pelatihan non-klasikal bersifat terintegrasi atau praktek di tempat kerja. Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan dengan proporsi 10% meliputi pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan sosial kultural, pelatihan manajerial, pelatihan tingkat nasional, sekolah kader, e-learning, pelatihan jarak jauh, bimbingan teknis, kursus, penataran, seminar atau konferensi atau sarasehan atau sosialisasi, workshop atau toka karya, belajar mandiri, dan bentuk pelatihan klasikal lainnya. Setiap pelatihan teknis, pelatihan fungsional, e-learning, dan pelatihan jarak jauh
yang diselenggarakan bagi jabatan fungsional yang instansi pembinanya berkedudukan di kementerian harus memiliki standar kompetensi jabatan atau kamus kompetensi. Rancang bangun program pelatihan dalam bentuk kurikulum, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dalam bentuk silabus, modul pelatihan, dan pedoman penyelenggaraan pelatihan. Penyusunan rancang bangun program pelatihan, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan, dan modul pelatihan dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM bekerja sama dengan unit pembina teknis dan atau unit kerja pembina jabatan fungsional. Pelatihan teknis dan pelatihan fungsional yang jabatan fungsional yang instansi pembinanya berkedudukan di luar kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina masing-masing. Pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan struktural, pelatihan sosial kultural, pelatihan manajerial, e-learning, dan penataran dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dan atau Balai Diklat berdasarkan penugasan dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Pelatihan bimbingan teknis, kursus, penataran, seminar atau konferensi atau sarasehan atau sosialisasi, workshop atau lokakarya, belajar mandiri, dan bentuk pelatihan klasikal lainnya dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan kementerian. Pelatihan teknis, pelatihan fungsional, e-learning, pelatihan jarak jauh, bimbingan teknis, kursus, penataran, seminar atau konferensi atau sarasehan atau sosialisasi, workshop, belajar mandiri, dan bentuk pelatihan klasikal lainnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM atau pedoman pelaksanaan pelatihan yang telah ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional atau instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang pelatihan teknis. Pelatihan fungsional bagi jabatan fungsional yang instansi pembinanya berkedudukan di kementerian dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain berdasarkan persetujuan dari BPSDM Hukum dan HAM dan unit kerja pembina jabatan fungsional. Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan dengan proporsi 20% dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan kementerian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan bentuk pelatihan terdiri atas coaching, mentoring, komunitas belajar atau community of practice, dan atau pelatihan non-klasikal dalam bentuk bimbingan lainnya. Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan dengan proporsi 70% terdiri atas magang atau praktek kerja, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, patok banding atau benchmarking, data sharing atau secondment, pembelajaran alam terbuka atau outbound, bimbingan di tempat kerja, dan atau bentuk pelatihan non-klasikal lainnya yang bersifat terintegrasi atau praktek di tempat kerja. Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan di tempat dalam penyelenggaraannya mengikut sertakan Widya Iswara untuk merancang desain implementasi pembelajaran di tempat kerja disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi.
Selain itu, diperlukan komitmen belajar yang dituangkan dalam dokumen pembelajaran dan disepakati oleh Widya Iswara, pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan, pimpinan unit kerja, dan peserta. Selain strategi pembelajaran melalui pelatihan, bagi talenta juga dapat diberikan pelatihan lainnya yang meliputi on-the-job training, special assignment, counseling, pencitraan, pengelolaan pengetahuan, forum ilmiah, dan bentuk pelatihan lainnya. Sahabatku sekalian, demikian sedikit tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.